Kungfu mempunyai sejarah dan tradisi ilmu bela diri yang sangat panjang sejak 5.000 tahun yang lalu. Dalam perjalanan waktu, mulai bermunculan berbagai aliran kungfu yang melegenda hingga kini. Mulai dari kungfu Shaolin, Wutong, Kunlun, Huashan, Tianshan, Hong Tong, dan lain-lain. Berbagai aliran kungfu dan ribuan jurus semakin berkembang. Mulai dari yang keras seperti Hung Gar, Lohan, Ngo Chou, Pek Ho, Ying Chou, Chang Chuan, Tang Lang Chuan, Wing Chun, Paci Chuan, hingga ilmu yang lembut seperti Tai Chi, Xing Yi, dan Pa Kua Chang. Kali ini kita akan membahas tentang Tang Lang Chuan atau jurus belalang sembah atau Chong Corang yang juga sangat terkenal di dunia pendekar kungfu. Tang Lang Chuan atau kungfu belalang sembah atau Chong Corang adalah jurus kungfu yang meniru gerakan belalang sembah sebagai prinsip bertarungannya. Menurut salah satu legenda, ada seorang pendekar kungfu bernama Wang Lang yang hidup di era dinasti Song dan sebagian mengatakan di era akhir dinasti Ming. Wang Lang berasal dari desa Longpao, provinsi Santung. Dia adalah putra satu-satunya Wang Mantang, seorang tuan tanah yang dihormati di desa itu. Wang Lang adalah anak yang berbakat dalam tradisi Konfusianisme dan diberikan pendidikan terbaik, termasuk belajar seni bela diri selama bertahun-tahun di kuil Sang Cingkong, sebuah biara Tao di pegunungan Laosan. Di sana ia belajar jurus tinju Tao Tai Kong Chuan. Setelah menyelesaikan pelajarannya, sesuai saran gurunya, Wang Lang melakukan perjalanan mengunjungi master seni bela diri hebat lainnya untuk menyempurnakan ilmunya. Perjalanan itu membawanya ke biara Shaolin dan di sana ia belajar beberapa jurus kungfu Shaolin. Setelah 7 tahun belajar, ia mampu mengalahkan semua biksu Shaolin kecuali biksu kepala biara. Wang Lang pun meninggalkan biara dan melintasi hutan. Ketika beristirahat sejenak di bawah sebuah pohon, tiba-tiba Wang Lang mendengar suara aneh dan melihat bagaimana belalang sembah menyerang musuhnya. Di Gunung Laosan, Wang Lang menangkap belalang sembah dan selama beberapa tahun dia mengamati gerakan belalang sembah dalam berkelahi. Terinspirasi oleh gerakan dan taktik belalang sembah, Wang Lang bersama dengan Yu Hua Chenren, kepala biara Tao, mengembangkan sistem pertempuran yang mereka sebut gerbang belalang sembah atau Tang Lang Men. Wang Lang meminjam teknik terbaik dari 17 gaya tinju dan memasukkannya ke dalam tinju belalang sembah, termasuk gerakan kaki gaya monyet. Ada kisah lain yang mengatakan bahwa Wang Lang kalah dalam pertarungan melawan Jenderal Han Tong, seorang ahli kungfu Tong Pei Chuan. Dan setelah itu, Wang Lang berhasil menciptakan jurus kungfu belalang sembah. Jenis kungfu ini terkenal akan kecepatan dan serangannya yang beruntun. Tekniknya menekankan pada gerakan lengan, serangan siku, dan lutut. Ciri khas lain dari kungfu belalang sembah adalah langkahnya yang rumit yang diambil dari gerakan kungfu monyet. Belalang sembah memiliki sifat predator. Walaupun tubuhnya dipenuhi rangka luar yang keras, tapi tubuhnya tidak dibentuk untuk menahan hantaman secara lurus. Karena itulah gaya bertarungnya memiliki prinsip gerakan seperti pada cambuk atau gerakan melingkar untuk menahan serangan langsung yang kemudian diikuti serangan ke daerah vital musuh. Ciri khas dari kungfu belalang sembah adalah tangannya yang seperti kait
yang terdiri atas 1-3 jari yang ditekuk hingga menyerupai kait dan digerakkan layaknya cambuk. Hal tersebut bisa digunakan untuk menghalau serangan, mengunci alat serangan, atau untuk menyerang titik-titik vital seperti mata ataupun titik akupunktur. Beberapa tahun kemudian, kepala biara Shaolin, Biksu Agung Fu Chu, mengundang 18 pendekar seni bela diri yang hebat untuk mengunjungi biara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas seni bela diri para biksu Shaolin. Selain itu, juga untuk saling belajar satu sama lain. Ini tercatat dalam dokumen kuno yang selamat dari kehancuran kuil Shaolin pada tahun 1928. Wang Lang termasuk salah satu dari 18 ahli kungfu yang diundang oleh kepala biksu Fu Chu. Biksu tersebut menuliskannya dalam buku yang berjudul Misau atau Tangan-Tangan Rahasia, yang kemudian memberikannya pada pendeta agama Tao yang bernama Shen Xiao. Buku ini kemudian hilang pada era Kaisar Qinlong, Kaisar dinasti Qing. Di antara ke-18 ahli kungfu yang diundang ke Shaolin, antara lain Kaisar Song Taichu, pendiri dinasti Song sebagai ahli kungfu Chang Chuan. Juga ada Jenderal Han Tong, ahli kungfu Tong Pei Chuan. Setelah itu, Wang Lang tinggal di biara Tao di Laosan untuk mengajarkan teknik dan ilmunya kepada para murid terbaiknya Yu Chao Tauren dan Shen Xiao Tauren. Konon, Wang Lang secara rahasia mengambil bagian dalam pemberontakan melawan invasi Manchu. Namun semua pasukan Wang Lang terbunuh dan hanya dia yang lolos. Ketika Wang Lang kembali ke pegunungan Laoshan, tentara Manchu sudah berada di sana. Wang Lang dan guru Tao Yu Hua Chenren meninggalkan Laoshan dan pergi ke gunung Kunlun Shan, di mana Wang Lang melanjutkan pengembangan diri dan hidup sebagai pertapa sampai akhir hayatnya.